Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pembelajaran pada siang hari ini, coba dipimpin berdoa ketua kelas, silakan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin, alhamdulillah. Kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul pada siang hari ini ya, meskipun agak panas, mendung, mau hujan gitu ya. Tapi alhamdulillah kalian tetap semangat ya. Oke, kira-kira ini siapa yang tidak masuk temannya ini? Saya absen dulu. Ini yang tidak masuk Sidkiana, Salehatul sama Nurul Aisyah ya? Ada apa? Acara apa? Olimpiade. Keren ini anak ini berarti. Oke, tidak apa-apa, sudah saya tulis yang tidak masuk. Sekarang kita akan mempelajari tentang gerak lurus berubah beraturan, gitu ya. Kemarin kita sudah mempelajari gerak lurus beraturan, di mana kemarin sudah melakukan praktikum, gitu ya, tentang gerak lurus beraturan, membedakan jarak perpindahan, kecepatan dan kelajuan. Selanjutnya di sini masih ada kaitannya tentang yang kemarin, tapi beda. Kemarin kecepatannya konstan, yang sekarang yang akan dipelajari adalah kecepatannya ketika berubah. Ketika berubah itu bagaimana? Berarti akan mengalami perubahan kecepatan. Nah, itu yang disebut dengan gerak lurus berubah beraturan yang akan kita pelajari sekarang ini. Bagaimana nanti? Nah, tunggu sebentar ya. Jadi seperti itu. Nah, sebelumnya sudah siap belajar? Sudah ini ya, sudah on fire, sudah bawa laptop semua? Sudah. Oke, sudah bawa alat-alat yang sudah saya minta kemarin, kalkulator, sudah ya? Oke, kertas milimeter blok nanti saya ambilkan. Gitu ya? Oke. Sekarang tujuan pembelajaran pada siang hari ini adalah seperti ini. Setelah kalian mengikuti kegiatan pembelajaran menggunakan model problem based learning atau PBL dengan metode literasi, percobaan virtual dengan Java Lab nanti, dan diskusi kelompok lalu presentasi, maka kalian yang pertama dapat menganalisis percepatan benda pada ticker timer dengan benar, menganalisis gerak benda yang berubah beraturan dipercepat dan diperlambat dengan tepat, membandingkan dua keadaan benda yang bergerak lurus berubah beraturan dengan tepat, menganalisis tabel dan grafik VT, gerak benda yang mengalami GLB dan GLBB dengan tepat. Yang selanjutnya menyimpulkan karakteristik gerak lurus berubah beraturan melalui percobaan dan pengukuran besaran-besaran terkait dengan tepat. Selanjutnya memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan kejadian GLBB menggunakan persamaan-persamaan GLBB nanti. Selanjutnya yang terakhir, melakukan percobaan sederhana gerak lurus berubah beraturan menggunakan Java Lab sesuai prosedur dengan tepat, menyajikan data hasil percobaannya, lalu mempresentasikan hasil yang kalian lakukan melalui percobaan virtual tadi. Bisa dipahami ya? Nanti akan ada percobaan menggunakan Java Lab. Begitu. Jadi kalian tidak perlu seperti kemarin menggunakan mobil-mobil mainan capek gitu ya di luar ya. Tapi lebur kan? Seru alias lebur gitu ya. Oke, sebelum kita ke materi, coba saya mau mengarahkan kalian dulu bagaimana sih gambarannya tentang gerak lurus berubah beraturan tadi. Pernah di lampu merah ya? Di lampu merah pernah kan? Ada yang tidak tahu lampu merah? Apa lampu itu hanya hijau dan kuning gitu ya? Tidak pernah merah ya? Jadi ada ketika kalian lampu merah, kalian berhenti kan? Lalu ketika lampunya sudah hijau, maka kalian mulai berjalan. Kendaraannya mulai berjalan. Ada enggak yang mendahului? Nah, tahu enggak kenapa kok bisa mereka mendahului? Karena keburu. Oke, bisa jadi karena keburu, saya juga enggak tahu kenapa. Apa karena sakit perut gitu ya, mules? Atau kalian ketika disalib lalu keluar dari akidah kalian? Oh, tidak ya.
disalib gitu maksudnya ya. Jadi begitu. Enggak bercanda ya. Selanjutnya biar kalian lebih memahami, jadi gerak lurus yang kalian alami di lampu merah itu menunjukkan adanya perubahan kecepatan yang awalnya dari diam menjadi bergerak. Tapi perubahan kecepatannya masing-masing kendaraan itu berbeda. Jadi itu yang menyebabkan ada yang menyalip. Nah, selanjutnya kita lihat video ya, biar kalian itu terarah pada masalahnya. Coba kalian temukan masalah-masalah yang ada pada video ini. Coba diperhatikan. Nah, ini ada 2 video. Yang pertama, video overtaking. Overtaking itu proses nyalip ketika balapan MotoGP. Itu namanya overtake. Lalu yang kedua ada proses gerak diperlambat. Ya, coba kita simak aja videonya. Jangan berlama-lama ya. Oke, silakan diperhatikan. Nah, ini proses overtaking. Apa namanya balapan MotoGP? Pernah lihat balapan MotoGP ya? Di TV? Oke. Itu bukan pelan-pelan begitu, aslinya itu kencang ya. Cuma slow motion aja mungkin. Nah, itu. Bagaimana Ducati bisa menyalip Yamaha Valentino Rossi itu bagaimana itu? Nah, bisa seperti itu. Oh, itu bagaimana Ducati bisa menyalip Yamaha Valentino Rossi, disalip berkali-kali oleh oleh Ducati. Ducati itu memang kencang ketika dilurus ya. Nah, coba perhatikan itu. Gimana? Iya, biar aerodinamis. Nah, itu. Coba itu dilihat. Oh, itu Honda itu. Memang begitu. Honda, Ducati itu memang keren kalau dilurus itu. Yamaha kalah ketika lurus ya. Oh, itu. Itu yang merah itu Ducati. Kalau yang oranye atau jingga itu adalah tim Repsol Honda. Yamaha itu yang biru. Kalau sekarang yang keren itu Suzuki. Keren. Enggak apa-apa, not father. Oke, perhatikan itu ketika dia menyalip ketika overtaking. Nah, ketika overtaking itu. Bagaimana ketika mau sampai di tikungan? Nah, ketika mau sampai di tikungan bagaimana? Apa yang mereka lakukan? Coba kita lanjut ke video yang kedua ya. Ini adalah video ketika sebuah kendaraan mengalami proses perlambatan. Perhatikan tabel yang ada di sini dengan kecepatan awal 20 meter per sekon ketika waktunya belum terhitung. Bagaimana ketika waktunya sudah terhitung? Coba perhatikan proses dia menjadi lebih lambat. Perhatikan tabelnya itu. Nah, seperti itu. Jadi dari 2 video yang sudah kalian amati, kalian menemukan masalah tidak dari 2 video itu? Coba. Kelompok mana yang mau tanya? Yang menemukan masalah itu? Kelompok berapa ini? Kelompok 1 ya. Kelompok 1, silakan. Apa masalah yang ditemukan oleh kelompok 1? Bagaimana ketika kecepatan MotoGP ketika mulai start? Kira-kira gimana tadi? Mulai dari dipercepat mungkin ya begitu. Nanti bisa kita analisis ketika melakukan percobaan. Untuk kelompok 2 menemukan masalah tidak dari kelompok berapa itu? Kelompok 4 ya? Kelompok 4 kan? Bagaimana cara pembalap menyeimbangi kecepatannya kiranya menang? Bagaimana mengatur keseimbangan sekira menang? Tidak ada kaitannya dengan kecepatan ya? Mengontrol kecepatannya. Oh gitu ya, tergantung. Itu masalah teknik nanti ketika pembalapnya sudah di race ya, sudah di lintasan.
Jadi mungkin mereka punya strategi-strategi sendiri. Ketika lurus bagaimana, ketika belok bagaimana. Kita amati kecepatannya, ya. Bagaimana ketika dia berubah kecepatannya, entah itu semakin cepat atau semakin lambat. Kelompok yang lain mungkin ada masalah lagi yang ditemukan? Lihat sini. Ketika menyalip. Ketika mau nyalip itu gimana? Nah, pasti dia akan melakukan apa? Menambah. Nah, itu nanti bisa kita analisis juga. Oke, kelompok lain mungkin ada masalah ini. Kelompok 3, silakan. Kelompok 3. Gimana kecepatan berubahnya itu pas mau mendekati tikungan? Ketika mau mendekati tikungan, kecepatannya gimana kira-kira? Nah, pasti dia akan mengurangi, ya kan? Disitulah terjadi proses apa? Perlambatan, mungkin begitu. Kelompok lain ada lagi? Masih ada. Silakan. Kelompok terakhir, kelompok 5. Apa namanya? Penerapannya ya. Contohnya gitu ya. Nah, mungkin nanti bisa kalian lihat benda yang jatuh gitu ya, atau benda yang dilempar ke atas mungkin. Tahu benda jatuh ya? Semakin ke bawah semakin lambat. Gitu ya. Semakin apa kalau ke bawah? Semakin cepat ya. Nih. Kalau dilempar ke atas gimana? Semakin lambat sampai di titik tertinggi dia berhenti sejenak untuk kembali ke itu. Nah, untuk menyelesaikan beberapa masalah-masalah yang kalian temukan dari 2 kasus ini, maka kemarin sudah saya bentuk kelompok-kelompok belajar ya, sudah sesuai kelompoknya ya. Ini kelompok 1, kelompok berapa ini? 2, 3, 4 dan kelompok 5. Oke, sebelum kalian menganalisis ini sudah dipelajari ya bahan ajar yang sudah saya berikan pertemuan sebelumnya? Oke, sudah diterima semua, ada kan ya? Nah, kalian harusnya baca dulu, kan sudah dipeseni kemarin untuk baca dulu. Nah, ya kan? Nah, oke, sekarang saya akan membagikan LKPD agar kalian bisa menganalisis gerak lurus yang berubah beraturan. Nah, dalam hal ini gerak lurus berubah beraturan yang kita analisis adalah menggunakan ticker timer. Tapi ticker timernya itu menggunakan Java Lab. Tapi tidak menggunakan ticker timer asli begitu ya. Karena keterbatasan alat di laboratorium. Jadi kita menggunakan simulasi aja. Pakai laboratorium virtual gitu ya. Oke, saya berikan LKPD-nya dulu. Ini LKPD-nya. Nah, ini LKPD-nya. Ini kelompok sana ini. Satu kelompok masing-masing satu LKPD ya. Nah, oke, satu kelompok masing-masing satu LKPD. Oke, ini bisa langsung dinikmati gitu ya. Selamat menikmati. Nah, oke, sekarang setelah kalian menerima LKPD, kita akan bekerja bersama-sama dalam kelompok belajar kalian untuk menyelesaikan kasus-kasus ketika GLBB ya, ketika GLBB pada ticker timer. Nah, coba kalian buka LKPD-nya. Saya mau menjelaskan tentang langkah-langkah percobaan pada LKPD. Sudah? Sudah dibuka LKPD-nya ya? LKPD-nya yang barusan saya kasih. Nah, mulailah menyalakan laptop pada masing-masing kelompok. Sudah nyala laptopnya kan? Sudah hidup semua? Oke, pastikan laptopnya sudah memiliki akses internet. Sudah connect semua? Oke, selanjutnya buka browser dan akseslah Java Lab. Nah, silakan diakses. Ini kelompok ini sudah mengakses Java Lab. Sudah masuk ya? Oke, kelompok ini sudah? Kelompok ini sudah? Oke, kelompok itu sudah? Sana sudah ya? Itu sudah? Oke. Disiapkan. Kita perhatikan di sini langkah-langkahnya. Kalau sudah muncul seperti ini, lanjut ke langkah berikutnya, klik ikon full screen. Silakan diklik ikon full screen-nya. Kalau sudah, ubahlah frekuensinya ke 50 Hz. Kenapa kok 50 Hz? Karena biar hitungannya enak, ya. 50 Hz artinya
frekuensi atau 1 per waktu itu bernilai 1/50 sekon. Jadi jarak antar ketikan pertama dengan ketikan berikutnya itu adalah 1/50 sekon atau namanya 50 Hz seperti itu. Nilainya jarak antar ketukan itu adalah 0,02 sekon. 1/50 sekon atau 0,02 sekon. Sudah diklik 50 Hz. Nah, sekarang ubahlah sudut kemiringannya ke 20 derajat. Maksudnya 20 derajat ya. Jadi ubah ke 20 derajat. Sudah, silakan dirubah. Sudah ya? Kenapa kok 20 derajat? Karena kalau terlalu miring itu terlalu cepat nanti trolinya. Kalau terlalu datar nanti terlalu lambat. Jadi yang standar itu yang bisa dikira-kira adalah 20 derajat. Centang measure agar memunculkan jarak ketikan. Dicentang dulu, silakan. Tulisannya measure begitu ya. Silakan dicentang. Sudah dicentang? Oke. Lalu klik run. Coba untuk memulainya klik run, untuk berhenti klik run lagi. Nah, sekarang di reset dulu, maksudnya di reset ya. Coba di reset dulu. Oke, sudah kembali ya? Bisa kalian perbesar menggunakan zoom, bisa geser kanan kiri, oke. Lalu klik ikon download jika sudah selesai. Buka gambar download, copy, paste di Word. Atau kalau pengen langsung dibuka aja. Diklik gambar yang sudah di download, dibuka. Nah, sekarang kalian coba dulu setiap kelompok. Silakan dicoba klik run, lalu sebelum trolinya itu hilang, kalian klik lagi runnya. Coba, setiap kelompok dicoba. Dibantu temannya. Berkelompok ya. Ayo. Gimana? Ya, boleh, enggak apa-apa. Sudah, diamkan seperti itu ya. Sudah, kalau sudah, yang ini kelompok ini sudah. Lagi, klik run lagi. Op. Nah, sudah. Kelompok lain? Sudah semua? Bisa ya? Benar? Oke, kalau sudah kalian download hasilnya. Ada icon download yang panah ke bawah gitu ya, lalu ada wadahnya. Sudah, diklik. Coba diklik. Bisa ngeklik kalian? Bisa. Saya kira enggak bisa ngeklik. Nah, coba. Sudah di-download? Nah, coba dibuka gambarnya. Tunggu sampai hasil downloadannya selesai. Kalau sudah selesai, baru dibuka gambarnya. Oh, nah, langsung di-download ini. Di-download. Sudah. Nah, ini. Ya, kalau sudah nih dibuka gambarnya langsung. Kelompok belakang sudah ya? Sudah di-download gambarnya? Coba. Mana. Ini sudah dalam gambar? Iya. Oke. Kalau sudah, tahan dulu. Kalau sudah, tandai setiap 5 titik ketukan sebanyak 5 kelompok ketukan. Jadi setiap 5 titik ya. Jadi titik pertama jangan dihitung. Ngerti ya? Dari bawah saja. Dari bawah, jangan dari atas, dari bawah saja. Kalau kurang besar bisa di zoom. Tahu ngezoomnya ya? Nah, diperbesar maksudnya. Nah, jadi silakan kalian buatlah 5 kelompok ketukan seperti ini. Setiap 5 ketikan waktunya bernilai setiap 1 ketik ya, maksudnya. Ini keliru, setiap 1 ketik bernilai 0,02 sekon. Jadi kalau 5 ketikan itu waktunya berarti 0,1 sekon. Sudah, silakan diberi tanda. Gimana? Oh, jangan dari bawah sekali, paling tidak dari 2 meter ini. Dari 2 meter ke atas, jangan terlalu ke bawah ya, terlalu mepet nanti. Coba kalian mulai dari 2 meter atau mulai dari 3 meter. Kalau dari 2 meter itu sudah cukup renggang ya silakan. Sudah terbaca maksudnya, bukan cukup renggang ya, angkanya itu bisa terbaca dengan jelas. Sudah? Coba kelompok ini. Enggak usah. Enggak apa-apa kalau pengen jelas. Taruh dibuka di gambar tadi itu. Mana gambarnya tadi? Yang di sini.
Bukan, gambar yang sudah di-download mana? Nah, itu sudah langsung ini aja. Langsung diklik ininya. Bisa. Ini masih opening. Oh, ini ada di mana filenya? Oh, itu baru muncul. Nah, ini. Kalau kurang besar bisa diperbesar. Di close saja sebagian. Sudah? Sudah ya? Diperbesar, di-download lagi, di-run lagi, di-reset kalau kurang besar. Lihat LKPD-nya ya. Ada yang mengerjakan LKPD, ada yang ngitung. Ada yang ngitung. Sudah? Kelompok ini gimana? Sudah nemu? Di-download dulu biar kelihatan. Oh. Lagi, run lagi. Oh. Reset dulu. Nah, di-run. Oh. Nah, itu di-download dah. Download. Ah, itu. Ya, oke. Buka ada langsung. Jauh usah di itu. Nah, langsung buka. Nah, diperbesar. Loh, kelihatan kan? Nah, silakan dihitung. Silakan ya dihitung ya. Kalau sudah dihitung. Mana kertas hitungannya? Oh, ini ya kertas hitungannya ya. Ayo dihitung dulu. Kalau ngitungnya selesai, bisa kalian masukkan ke tabel untuk nulis hasilnya. Ini delta T-nya kan sama masing-masing itu 0,1. Nah, delta X ini maksudnya ini. Nah, seperti itu. Jadi gitu. Jadi nanti kalian masukkan ke sini. Delta T-nya sama semua. Delta X-nya masukkan hasil perhitungannya. Gitu ya. Lalu nilai V-nya juga masing-masing. Oke? Sip ya? Yang ini gimana? Sudah ini? Oh, mau ngitung. Ya, silakan. Bagus. Sudah di-download ininya? Sudah. Nah, sudah nandai ya? 5 titik, 5 kelompok ketukan gitu. Iya, Oke. Kelompok ini gimana? Ada pertanyaan? Gimana? Delta X itu ini. Ini hasilnya, ya. Lalu ini delta T sama semua ini. Kan jarak ketikannya 5 titik semua. 5 titik itu nilainya berapa tadi? 0,1 sekon. Berarti sama, ya kan? Sekarang ini delta X-nya masukin ini kalau sudah ngitung. Tapi hitung dulu, ya kan? Nah, sudah ada ini. Nah, begitu ya. Silakan. Diisikan dari sana. Diisikan, jangan lupa satuannya ya, harus ada satuannya. Kalau bingung mencari nilai dari kecepatan, kalian bisa buka bahan ajarnya. Ada di dalam, coba dibaca tuh. Coba dibaca bahan ajarnya. Mana bahan ajarnya? Oh itu, terus. Kan sudah dibaca kemarin kan? Nah ini, sebelumnya ini. Nah, coba itu. Yang ini. Nah, yang kemarin ada. Oh, ini nih. Ini rumusnya ini. Untuk nyari delta V. Untuk nyari V apa kemarin? Delta S per delta T. Kan ada itu. Nah, ini hitungannya. Dimasukin dah datanya. Dihitung dulu. Ya, siap. Gimana? Nah, tulis dah. Waktunya kan sama semua itu. Ya, tinggal dihitung 0,1 sekon, 0,1 sekon. Selanjutnya apa? Perbedaan posisi ya. Nyari delta X dulu. Bisa ini kan, ini delta X. Silakan dihitung dulu. Kalau belum, kalau sudah tinggal masukin ke tabelnya ya. Lalu setelah ngitung delta X, ngitung nilai V-nya masing-masing. Gitu kan? Oke.
Gimana, gimana? Sudah? Sudah ngitungnya? 5, kalau tidak bisa pakai kalkulator aja. Di laptop itu ada kalkulatornya. Bisa kalian hitung pakai itu. Di laptop itu ada kalkulatornya, bisa kalian hitung. Sudah? Bawa kalkulator kan ya? Oke, bisa dihitung. Bisa dimasukin. Kalau sudah, masukin aja langsung ke tabelnya. Biar cepat. Gantian, ada yang nulis, ada yang ngitung gitu ya. Ada yang ngitung titik-titiknya itu. Sudah? Ya, sudah dihitung. Kalau sudah, kamu buat grafik seperti yang di bawah itu. Oh iya, kertas grafiknya belum. Sebentar ya, saya ambil kertas milimeter blok dulu. Sudah? Ini sudah ngisi itu ya. Tabelnya sudah diisi. Nah, kalian kalau sudah ngisi tabel, sudah ngitung, bisa buat grafik ya. Ntar lagi saya bagikan. Ini sudah? Oke. Gimana? Sudah ini, sudah terisi semua. Kurang 1. Ya, silakan dihitung dulu. Dihitung dulu. Oke. Mana? Mana yang dihitung? Mana tabelnya? Coba, mana tabelnya? Ah, berarti kalian tinggal membuat grafik. Mana titik-titiknya yang sudah ditentukan? Oh, pakai kalkulator ini ya? Pakai kalkulator kalkulatornya yang ada di laptop gitu ya? Iya, enggak apa-apa. Not father ya. Kalau ke sini sudah? Mana hitungannya? Oh, itu oke. Silakan disalin ke tabel dulu dah. Disalin ke tabel. Ayo disalin. Lebih cepat, lebih baik. Kalau sudah. Ntar lagi buat grafik ya. Oke, kertasnya saya bagikan dulu, bentar. Nanti biar presisi grafiknya buat di sini ya. Buat di kertas milimeter blok ini. Oh iya boleh, ditekuk aja. Jangan disobek, eman-eman. Nih, kalau mau buat grafik, sudah kelompok ini. Tabelnya oke. Aduh, promosi. Bentar. Nih. Nanti kalau buat grafik di sini ya. Kalau biar cukup, nanti ditekuk aja. Nah.
Nih kalau mau buat grafik di sini. Kalau kurang nanti saya ambilkan lagi. Silakan. Oke. Kalau sudah semua belum ngisi tabel? Kalau sudah, saya akan mau menjelaskan tentang bagaimana cara membuat grafik hubungan kecepatan terhadap waktu untuk kasus gerak lurus berubah beraturan. Nah, dalam ticker timer itu tadi, geraknya semakin cepat apa semakin lambat dari troli itu? Semakin cepat kan turun, ya kan? Kok ngantuk? Kenapa? Bangun dulu. Sudah siang ya? Sudah mulai lapar kalian berarti. Oke, tenang. Nanti saya kasih hadiah makanan yang banyak lagi ya. Oke, sekarang saya mau menjelaskan cara membuat grafik VT biar kalian tidak salah. Ya. Buatlah grafik hubungan kecepatan terhadap waktu di mana sumbu Y di sini adalah kecepatan, satuannya adalah meter per sekon. Lalu di sini adalah apa? Waktu, ya kan? Enggak, waktu. Sorry. Sudah. Di sini grafik terhadap waktu. Kalian tahu kan? Tadi ketemu waktunya 0,1 sekon gitu ya. Setiap satu kelompok titik, misalkan yang pertama berapa kecepatannya itu? Ini 0,1 ya. Kecepatannya berapa? Kalau membuat grafik harus teratur sesuai kelipatannya, tidak boleh asal. Misalkan kelipatannya 0,2 meter per sekon. Ini apa? Berarti misalkan grafik pertama mulai dari 1,2, 1,4. Nah, itu lebih teliti lagi. Kalau misalkan kalian tidak suka 0,2, ya enggak apa-apa 0,5. Berarti 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5 seperti itu. Ngerti ya? Oke, kemarin kan sudah buat juga. Nah, waktu selanjutnya 0,1 sekon lagi. Berarti dia bertambah 0,1. Berapa? 0,2 dan seterusnya. Ngerti kan? Ketikan ketiga berarti dia bertambah 0,1 lagi. Berapa? 0,3 sekon. Oke, sekarang silakan dibuat grafiknya sesuai dengan tabel yang kalian tulis di situ. Sudah selesai kan tabelnya? Silakan dibuat grafiknya. Silakan. Pakai pensil enggak apa, not father. Silakan. Ya. Silakan dibuat tabel ya. Dibuat grafik. Kok buat tabel lagi? Nah, ini grafiknya. Ini dulu. Kalau ini sudah, buat grafik hubungan percepatan terhadap waktu. Nah, sebelum membuat grafik hubungan percepatan terhadap waktu, ini kan A ya, meter per sekon kuadrat. Ini satuannya sekon. Nah, ini juga sama. Kalian harus menghitung dulu. Kalian bisa buka bahan ajar. Kalian buka bagaimana cara mencari A-nya sesuai dengan sesuai dengan rumus yang ada di bahan ajar itu. Coba carilah A1. A1 itu berarti antara V1 dan V2. Lalu A2 antara V2 dan V3. Apa rumusnya? A sama dengan V akhir dikurangi V awal dibagi dengan delta T ya. Silakan dihitung sambil kalian ada temannya yang buat grafik hubungan VT, ada yang ngitung mencari percepatan gitu ya biar efektif waktunya. Jadi nanti biar banyak waktunya untuk ngerjakan soal evaluasi seperti itu. Sudah, silakan digambar grafiknya. Dihitung dulu percepatannya. Nih. Coba lihat gimana ngitung percepatan kalian. Mana? Itu ya percepatannya ya. Oke, siap. Ketemu? Mana hitungannya? Yang ini percepatannya ya. Nah, itu dihitung.
Nanti percepatannya dihitung, A-nya dihitung maksudnya. Bisa ngitung percepatan ya? Nah, silakan dilihat di bahan ajar. Ditulis dah, sambil ada yang buat grafik biar cepat. Nanti biar waktunya tersisa lama buat apa namanya evaluasi ya, biar banyak nanti tersisa waktunya. Ayo gimana ini? Ya apa, kenapa? Apanya? Oh ini kan waktu. Lah ini kan kecepatan. Kamu kan sudah nulis kecepatannya berapa? V1-nya sekian, V2-nya sekian. Ya sudah. Nah kalau seperti ini kan selisihnya hampir 3 ya. 0,66 ke 0,402, hampir 4, 3, sekian. Berarti nanti yang enak itu kelipatannya 2 atau 3 gitu. Jadi kelipatannya 3, tapi mulainya langsung di angka 6. Jadi langkah pertama 6. Ya, 6. Lalu 6,3, 6,6, 6,9, 7,2 dan seterusnya. Begitu. Coba lihat grafiknya. Mana? Bingung. Mana kecepatan datanya? Data kecepatannya mana? Nah, ini ya. Nah, coba. Kan kamu sudah nulis 0,0,1-nya ini waktunya ya. Coba ini, kecepatan pertama berapa? 4,3, 4,6, 4,995. Ini kan dari 4 ya sampai ke 5, tapi selisihnya hanya sekitar 0,3. Nah, jadi kamu bisa mulainya dari angka 4 di sini pertama. Setelah itu bisa ke kelipatan 0,3. Berarti di sini pertama 4. Satu kotak lagi 4,3, satu kotak lagi 4,6, satu kotak lagi 4,9 dan seterusnya. Gitu ya. Bisa dipahami ya? Kelompok ini coba saya cek ini. Diskusi kelompok ya. Kelompoknya sendiri. Nah, jadi seperti itu. Kan sudah ini. Mana grafiknya? Nah, kita kasih cara nih. Ini kan? Mana datanya? Hasil ininya mana? Ini. Hasil percobaan kan kecepatannya ini berapa? 2,798, 3,117, 3,4. Nah, sekitar selisihnya kecepatannya setiap waktu itu 0,3 gitu ya. Nah, karena di sini dimulai dari 2,7, mulailah mungkin dari sini 2,5 tambah 0,3 misalkan, berarti 2,8 tambah 0,3 lagi 3,1 tambah 0,3 lagi 3,4 dan seterusnya sampai mencapai batas 4,123. Nah, seperti itu. Cepat digambar. Coba permisi dulu. Gimana ini? Kelompok ini sudah? Nah, tulis dulu waktunya. Kan sama nih, lihat tabelnya. Mana tabelnya tadi? Nah, tabelnya kan sama 0,1 semua nih. Tambah 0,1 berapa? Nah, terus udah urut sampai 0,5, ya kan? Nah, kalau sudah kecepatannya, ini kan mulai berapa ini kecepatannya? 5,46, 5,798, 6,1. Nah, dari 5,464 ke 5,798 ini kan selisih sekitar 0,35 gitu ya. Berarti paling tidak nanti selisihnya 0,3 kecepatannya. Misalkan ini kan dari 5,46. Misalkan di sini 5,3. Ya, pertama tulis 5,3. Coba ditulis. Mana pensilnya? Nah, kotak pertama 5,3 misalkan. Ya. Lalu yang berikutnya nambah 0,3, berarti 5,6 gitu ya. Langkah berikutnya 0,3 lagi, berarti 5,9 dan seterusnya. Nah, posisi 5,464 itu di mana? Berarti kan setelah 5,3, tapi tidak sampai 5,6 di mana? Buat titiknya, sesuaikan ya. 5,798 itu di mana titiknya? Nah, ini kan ketika 0,1 ini. Yang ini ketika 0,2. Ini ketika 0,3. Ini kan belum ditulis sama kamu. Coba ditulis dulu waktunya semua. Baru nanti digambar ya. Selanjutnya yang ini sudah? Nah, betul sekali. Kalau sudah, gambar yang berikutnya. Ya. Mana?
Gimana? 4, 4,3, 4,6, 4,9, 5,2. Kok cuman 4? Iya, teruskan. Kok sudah keluar dari Java Lab itu? Gimana? Sudah selesai? Kalau sudah buat yang A, percepatan. Ini apa ini? Kecepatan. Oh, ayo cepat ya. Sudah? Ya, betul. Silakan. Sudah ya, kalau sudah kalian bisa menjawab pertanyaan pada LKPD sembari menunggu temannya menggaris-garisi yang finishing dari grafiknya. Bisa kalian kerjakan menjawab pertanyaannya itu. Dari percobaan yang sudah kalian lakukan, bisa kalian bisa kalian jawab itu. Yang pertama, bagaimana itu lintasannya? Apakah bengkok-bengkok lintasannya? Ya, ditulis saja. Ditulis. Silakan ditulis. Ini kalau sudah bisa ngerjakan LKPD-nya ya. Sambil ngerjakan LKPD biar cepat selesai. Hah? Gimana? Oh iya. Harus bisa dong. Diskusikan sama temannya bareng. Jangan ngerjakan sendiri. Ayo. Baik, sudah ya kerja kelompoknya? Sudah semua? Oke, kalau sudah, kalian bisa mempresentasikan ke depan. Perwakilan kelompok saja, satu kelompok saja, biar nanti waktunya tersisa banyak begitu ya. Biar untuk spare waktu dalam mengerjakan soal evaluasi. Gitu ya. Coba kira-kira kelompok mana yang mau presentasi? Silakan. Ngacung? Weh, kelompok 4 ternyata diem-diem ya, menenggelamkan ya. Oke, 2 orang aja, nggak usah semua, biar nggak penuh di sini. Nanti grafiknya digambar di sini, nggak apa-apa. Silakan maju kelompok berapa ini? Kelompok 4 ya. Atanial dengan siapa ini? Satunya ini. Ya, silakan. Nih. Bisa kalian presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibandingkan ya dengan pekerjaan kalian. Silakan. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Di sini saya akan menjawab pertanyaan. Dari tabel aja dulu, dari tabel dulu. Sebelum kalian gambar grafik, dari tabel dulu. Dari Apa tabelnya, kelompok 5 ketikan pertama dengan waktu 0,1 sekon, delta X-nya itu 0,2798 meter. Jadi kecepatannya itu 2,798 meter per sekon. Kelompok 5 ketikan kedua dengan waktu yang sama yaitu 0,1 sekon, delta X-nya itu 0,3117 meter dengan kecepatan 3,117 meter per sekon. Kelompok 5 ketikan ketiga, delta T-nya sama yakni 0,1 sekon, delta X-nya itu 0,3453 meter dengan kecepatan 3,453 meter per sekon. Kelompok 5 ketikan keempat, delta T-nya sama 0,1 sekon, delta X-nya 0,3787 meter dengan kecepatan 3,787 meter per sekon. Kelompok 5 ketikan yang terakhir yang kelima, delta T-nya tetap 0,1 sekon, delta X-nya 0,4123 meter dengan kecepatan 4,123 meter per sekon. Pertanyaan pertama, bagaimana bentuk lintasan yang dilalui oleh troli yang dilepas? Bentuk lintasannya yakni lurus. Lalu yang kedua,
Bagaimana perbandingan jarak pada kelompok ketikan awal sampai kelima? Jawabannya, semakin lama jarak akan semakin besar atau jauh dalam kurun waktu yang sama. Terus yang ketiga, bagaimana perbandingan nilai kecepatan pada kelompok ketikan 1 hingga 5? Jawabannya, nilai kecepatannya semakin besar. Maka dari itu jaraknya juga akan semakin jauh. Karena di sini kita bahas tentang gerak lurus berubah beraturan. Yang mana yang berubah itu kecepatannya. Terus yang keempat, pada hasil perhitungan nilai percepatan untuk langkah 19, bagaimana nilai pada masing-masing percepatan? Mengapa demikian? Jawabannya yakni hampir konstan, percepatannya hampir konstan karena tidak presisi. Yang kelima, bagaimana bentuk grafik yang sudah dibuat pada grafik kecepatan terhadap waktu dan percepatan terhadap waktu? Apakah ada perbedaan? Jelaskan. Gambarnya yang percepatan belum naik. Jadi nanti hasilnya itu berbeda karena beda percobaan, pasti hasilnya beda pula. Lalu yang keenam, berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, simpulkanlah karakteristik gerak lurus berubah beraturan. Karakteristik gerak lurus berubah beraturan yang pertama, yakni lintasannya itu lurus. Yang kedua, kecepatannya berubah. Dan yang ketiga, kecepatannya konstan. Mungkin ada yang perlu ditanyakan. Nah, coba ditanyakan. Lihat grafiknya itu tadi belum sempat dijelasin ya, karena belum selesai itu grafiknya. Coba lihat. Kalian bisa bertanya tentang grafik kecepatan yang sebelah kiri atau grafik percepatan yang sebelah kanan. Coba lihat karakter grafiknya itu. Bisa diperbaiki nanti kalau keliru. Mendekati konstan ya seharusnya ya. Nah itu mungkin ada punya kalian yang betul-betul lebih lurus gitu ya daripada punya temannya yang maju itu. Silakan di apa namanya? Ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan? Mungkin ada yang bertanya? Iya. Ya, silakan. Kelompok berapa ini? Kelompok 3 ya? Ya. Oke, silakan kalau mau tanya. Kenapa grafik kecepatan terhadap waktu itu bentuknya seperti itu? Seperti itu. Maksudnya seperti ketika besar gitu, dia jadi semakin besar. Ya, karena kecepatan itu berubah secara teratur. Jadi Semakin bertambah maka semakin naik. karena grafiknya itu jadi linear. Harus emang itu harus semakin besar. Iya karena bertambah Pak. Maka tambah bernaik. Dari percobaannya semakin cepat. Iya semakin cepat maka kan ditambah maka makin naik. Kalau makin dikurangi maka makin turun. Bisa dipahami? Mungkin ada yang mau bertanya lagi. Saya. Nah, kelompok berapa ini? Kelompok 5 ya. Oke, silakan kelompok 5. Bertanya. Menurut kelompok kami, grafik percepatan waktu itu lurus. Nah, kenapa itu bengkok? Apa ya? Nah, kok tidak ya, kok tidak lurus Iya. Kenapa ya? Ini mungkin dari kita menghitungnya tuh agak Ada kesalahan. ada kesalahan jadi hampir nggak salah konstan gitu nggak tetap tapi hampir gitu. Jadi paling dari perhitungannya nggak bisa caranya Gitu. Gimana? Bisa dipahami. Masih perlu penjelasan ulang? Nah, nanti saya tambahin aja. Kalau bingung gimana silakan dilanjutkan dulu pertanyaannya. apakah ditanyakan lagi. Ada yang mau tanya lagi tidak? Ya. Dari percobaannya sudah bisa ya? Oke, sebentar lagi saya jelaskan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tadi masih belum jelas, gitu ya. Silakan.
terima kasih ya. Udah presentasi kelompok berapa itu? Kelompok 4 ya, dari tadi diem aja tapi ternyata selesai duluan gitu ya. Keren. Nah, sudah. Sekarang saya akan menjelaskan beberapa hal yang mungkin tadi terlewat pada saat kelompok 4 melakukan presentasi. Yang pertama, terkait dengan lintasan yang ditempuh oleh apa namanya itu? Oleh troli ya. Mana tadi? Nah, oleh troli ini itu lintasannya berbentuk lurus memang. Lurus, kenapa dia harus miring? Biar trolinya bisa bergerak. Jadi bisa diketahui kalau bendanya ke bawah nanti bisa kecepatannya semakin apa? Semakin meningkat ya, atau semakin cepat. Nah, karena proses penambahan kecepatan secara teratur itulah, maka dikatakan bahwa troli itu bergerak lurus, berubah beraturan, dipercepat. Kan semakin cepat ke bawah kan? Nah, jadi seperti itu. Nah, analisisnya adalah ketika kalian membuat 5 ketukan, semakin turun, trolinya kan semakin cepat, maka jarak antar titik yang bagian atas itu semakin renggang. Nah, semakin renggang artinya dalam waktu yang sama, dalam 5 ketikan yang sama, tapi jarak yang ditempuh itu semakin jauh, ya kan? Semakin renggang titiknya. Artinya untuk menempuh jarak yang lebih jauh dalam waktu yang sama, maka kecepatannya pasti lebih besar lagi, gitu ya. Terbukti bahwa ketika ditulis di grafik seperti ini, ketika ditulis di grafik bahwa kecepatannya pada 0,1 detik pertama, di sini 2, sekitar berapa itu hasilnya? Kelompok 4 berapa? 2, hampir 2,8 ya. Lalu titik-titik ini dihubungkan sehingga dia membentuk garis yang linier. Semakin bertambah waktunya, semakin bertambah juga kecepatannya. Apakah itu selalu bertambah kecepatannya untuk gerak lurus berubah beraturan? Tidak selalu, ya kan? Ada gerak lurus berubah beraturan yang tidak semakin cepat, tapi semakin lambat. Tahu enggak contohnya? Nah, kalau kalian mau berhenti di lampu merah, kan melambat kan? Nah, yaitu berubah beraturan tapi tidak semakin cepat, tapi semakin lambat. Jadi seperti itu. Oke. Sekarang yang ini, mungkin kalian memiliki nilai perhitungan, nilai percepatan yang berbeda-beda tergantung mulainya dari mana. Kalian menghitungnya ketikannya sudah di berapa meter di situ. Yang kedua, karena di sini basisnya adalah virtual lab, tentunya tingkat kepresisiannya lebih tinggi daripada alat ukur manual, begitu kan? Daripada 3D, karena ini adalah virtual, begitu ya, biasanya lebih teliti. Selanjutnya, hasil dari perhitungan seharusnya mendekati lurus dari percobaan sini. Jadi sudah ada beberapa tadi sudah saya lihat, sudah cukup bagus ya, hasil hitungnya juga sudah benar. Namun memang angka yang terdata di situ tidak tepat pas sama persis. Mungkin selisihnya 0,01 gitu ya, 0,01 meter per sekon kuadrat antara 0,1 detik pertama sampai 0,2 detik kedua, lalu dan selanjutnya sampai 0,4 sekon. Jadi di situ ada perbedaan sedikit. Harusnya tidak terlalu bengkok seperti ini, gitu ya. Jadi tidak apa-apa, tapi tidak apa-apa kan itu sesuai dengan hasil perhitungan ya, sesuai dengan angka yang sudah kalian olah tadi ketika melakukan percobaan dan perhitungan. Seperti itu. Ada pertanyaan tentang percobaannya? Kalau tidak ada, saya mau memberikan contoh soal, gitu ya. Contoh soal saya hapus dulu sebentar. Kalian lihat contoh soal yang ada pada bahan ajar, gitu ya. Contoh soal yang ada pada bahan ajar, coba. Di sini ada beberapa, sudah dibaca ya di rumah ya kemarin ya? Oke, kalau sudah dibaca kira-kira nomor berapa yang mau dijelasin nih? Biar tidak semuanya dijelasin. Yang agak susah aja ya. Misalnya ini nomor 2 atau nomor 3. Nomor 3 dulu ya. Nomor 3 dulu dah.
Oke. Kan kemarin sudah dibaca ya. Coba kita lihat nomor 3. Perhatikan gambar di bawah itu. Ada grafik hubungan kecepatan terhadap waktu. Mobil A dan mobil B bergerak pada lintasan dan arah yang sama. Tentukan A percepatan mobil A, yang B percepatan mobil B, yang C kapan mobil A dan mobil B saling menyalip. Jarak tempuh kedua mobil saat saling menyalip berapa? Nah, coba perhatikan di sini. Kita lihat yang pertama, untuk menentukan nilai dari percepatan suatu benda dilihat dari grafik hubungan V terhadap T, itu tidak perlu menghitung pakai rumus ya kalau angkanya sudah ada. Boleh pakai rumus yang di atas itu, yang di bahan ajarnya, atau pakai rumus gradien ya. Gradien pada persamaan garis di matematika kan ada. Apa rumusnya gradien? Delta Y per delta X. Nah, delta Y-nya itu sumbu Y maksudnya adalah V. Delta V, delta X-nya adalah sumbu T, berarti delta T. Jadi di sini percepatan untuk A adalah delta V per delta T. Ketemu di sini percepatannya adalah 2 meter per sekon kuadrat dan benda B 1 meter per sekon kuadrat. Setelah itu, ketika mobil A menyalip mobil B, karena percepatan mobil A lebih besar dari mobil B, maka keduanya menempuh jarak yang sama. Ketika menyalip, posisi menyalip gitu ya. Nah itu jaraknya mesti sama. Tidak mungkin nyalip itu jaraknya beda, kan belum nyalip berarti. Nah, jadi ketika nyalip itu jaraknya mesti sama. Nah, kalau sudah sama berarti kita buat persamaan. SA sama dengan SB. Keduanya sama-sama bergerak dipercepat. Lihat grafik. Grafiknya naik kan? Berarti sama-sama dipercepat. Kalau turun berarti diperlambat. Jadi seperti itu. Bisa kalian gunakan persamaan. V0 dikali A kali T plus setengah AT kuadrat. Persamaan yang di atas itu di bahan ajar. Yang B juga seperti itu. Nah, kita masukkan angka seperti ini. Bisa ketemu waktunya ketika dia nyalip pada saat 50 sekon. Jadi mau ditulis sih. Jadi jarak yang ditempuh oleh mobil A ketika menyalip kan sama dengan jarak yang ditempuh oleh mobil B. Yang A adalah V0A dikali T plus setengah dikali dengan A dikali dengan T kuadrat. Yang B juga begitu. V0B ditambah dikali T ditambah dengan setengah dikali A dikali T kuadrat. Ini punyanya B, ini punyanya A. Kita masukin, lihat grafik. Lihat grafik, kecepatan awal untuk A berapa? Kecepatan awal untuk A itu 0 ya. 0 dikali dengan T ditambah setengah. Percepatan A berapa itu di bahan ajarnya? 2 ya. Dikali dengan T kuadrat sama dengan kecepatan awal B berapa? 25 dikali T ditambah dengan setengah. Percepatan B berapa di situ? 1 ya, dikali dengan T kuadrat. Ini dikali T dikali 0 berapapun hasilnya 0 ya kan? Jadi tinggal T kuadrat sama dengan 25T ditambah dengan T kuadrat per 2. Bisa dipindah ruas, T kuadrat dikurangi T kuadrat per 2 sama dengan 25T. Ini T kuadrat dikurangi T kuadrat per 2. 1 dikurangi setengah hasilnya berapa? Setengah kan? T kuadrat per 2 sama dengan 25T. T-nya dicoreti. Ini T ya, dicoreti ya. Oke. Jadi 2 dikali 25 berapa? 50 sekon. Begitu. Ketemu seperti itu. Ngerti ya? Oke. Kalau sudah, kita gunakan persamaan untuk poin C untuk menghitung. Apa yang dihitung itu? Apa pertanyaannya ini? Kapan mobil A dan mobil B saling menyalip? Oh, itu sudah. Jarak tempuh kedua mobil saling menyalip. Jarak untuk Untuk mobil A bisa digunakan SA sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Nah, pakai persamaan ini dihitung lagi, dimasukin. Masukkan T yang sudah diketahui, akan ketemu hasilnya berapa itu? 2.500 meter. Oke, saya kira itu sudah cukup ya, contoh soalnya jangan banyak-banyak, jangan dibahas semua. Kita sekarang waktunya tinggal 30 menit, jadi 25 menit cukup ya untuk mengerjakan soal evaluasi ya. Jadi 25 menit saya kira cukup untuk mengerjakan soal evaluasi. Dikerjakan sendiri-sendiri ya. Nanti yang kerja sama saya suruh kerja bakti loh ya. Oke. Pas ya. Jangan contoh-contohan.
Nggak apa-apa dah, masukkan dulu laptopnya. Oke, nih. Iya, kasih nama. Kasih nama dan kelas ya. Kasih nama dan kelas. Cukup, kurang. Permisi. Nih. Kurang berapa? Cukup ya? Kurang 1. Oke. Ini kurang berapa? Kurang semua ya? Oke, silakan dikerjakan sendiri-sendiri secara individu ngerjakannya. Silakan dikerjakan dulu. Langsung di situ dah jawabannya. Iya, kurang 1. Tulis nama dan kelas ya. Tulis nama dan kelas. Oke, silakan tulis nama dulu. Tulis nama dan kelas. Oke, tulis nama dan kelas. Ya, silakan dikerjakan. Sudah? Saya tunggu, kerjakan sendiri, tidak boleh contoh-contohan. Tidak boleh contoh-contohan. Ayo, kerjakan sendiri. Ayo, kerjakan sendiri ya, tidak boleh contoh-contohan. Oke, anak-anak sudah selesai ya? Oh, ada yang belum. Berapa orang? 2. Tidak apa-apa, dah kumpulkan. Waktunya sudah habis. Ini ya, waktunya habis. Sudah? Saya ambil dulu jawabannya. Sudah diberi nama ya? Oke, belum diberi nama? Kenapa? Iya, nanti ketukar sama kelas lain. Saya kan ngajarnya besok kelas lain. Boh, lupa namanya. Tak kira lupa namanya gitu ya. Duh, salah namanya. Ayo yang ini, kumpulkan dah. Ayo, kumpulkan. Waktunya habis. Kan sudah selesai. Yuk, kelompok ini sudah ya. Oke, sudah. Isi dulu. Wih, jangan dibuang-buang. Maneman. Nanti LKPD-nya dikumpulkan ya. Setelah pelajaran selesai. Sama grafiknya juga. Oke. Sudah, saya kira itu saja. Sudah tinggal 5 menit ini waktunya. Sudah mau habis. Oke, dari pembelajaran yang kalian lakukan tadi, dari percobaan, bagaimana kira-kira kalian sudah pahamnya sudah seberapa kira-kira? Apakah sudah sebagian besar paham atau masih banyak sekali yang tidak paham? Gimana? Sudah banyak yang paham tapi kan ya? Sebagian besar sudah sebagian besar sudah banyak yang paham ya. Hanya ada beberapa hal kecil mungkin secara mendetail yang masih belum kalian pahami. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi tidak sebelum saya tutup
Nah, sebelum saya tutup, kalian jangan lupa pelajari gerak lurus berubah beraturan ini. Di pertemuan berikutnya kita masih akan GLBB karena hanya 1 jam, maka pertemuan berikutnya nanti hanya studi kasus, tidak ada percobaan lagi seperti ini. Gitu ya? Oke, sudah. Itu saja pertemuan pada hari ini, semoga bermanfaat. Ntar lagi waktunya siapa? Ustadz Bambang ya? Belajar apa Ustadz Bambang? Kimia. Oke, nanti waktunya Ustadz Bambang. Sudah, itu saja hari ini, semoga kalian senang hari ini, ada ilmu yang bisa dimanfaatkan dan barokah gitu ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.